Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa yang insyaallah semuanya calon penghuni surga Firdaus semuanya. Sebelum kita ngaji, kita doa sama-sama. Ikuti doa saya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Luaskanlah rizki kami, rizki yang halal, thayyib dan barokah, serta terimalah semua amal ibadah kami. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah kami hingga sampai di bulan suci Ramadan, dan selamatkanlah Ramadan untuk kami, dan terimalah amalan kami di bulan suci Ramadan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisirril Fatihah. Kita baca sholawat Tabibi Qalbi. Semoga Allah senantiasa menyehatkan rohani kita, jasmani kita, ekonomi kita. Kelak kalau wafat husnul khotimah, masuk surga Firdaus bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sama-sama sholawat Tabibi Qalbi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tema hari ini kajian kita apa temanya? Apa yang dicari dalam hidup? Saya tanya semua nih kepada para jamaah, kira-kira di dalam hidup yang sekali ini apa yang dicari? Uang. Uang dicari. Uang nggak usah dicari, Pak. Uang itu dijemput. Kalau rezeki itu bukan dicari. Rezeki itu dijemput. Kalau dicari kadang ada kadang enggak. Tapi kalau dijemput pasti ada. Tapi pertanyaan yang jemput uang tadi dengan cara yang halal atau haram? Paham ya? Ada yang haram, ngikut tuyul. Gak bahaya lah itu. Bahaya lah. Sekarang saya mau tanya, apa yang dicari dalam hidup? Ayo. Ridho Allah. Wah, luar biasa. Quran surat berapa ayat berapa itu? Oke, yang pertama, yang dicari dalam hidup yang pertama adalah maknal haya. Apa? Maknal haya. Apa artinya maknal haya? Arti kehidupan. Kita hidup di dunia ini punya arti apa enggak? Paling enggak untuk diri kita masing-masing dulu. Baru kemudian untuk pasangan kita. Sudah nikah, Pak? Oh, sudah. Oh. Ini belum? Belum. Kapan nikah? Hah? Ojo suwe-suwe. Jadi apakah kita ini punya arti enggak? Hidup kita ini punya manfaat enggak? Karena ada hadis Rasul yang sahih yang sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang di antara kalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi manusia yang lainnya juga iya. Terutama untuk siapa? Terutama untuk orang tua kita. Jangan sampai, ngapunten, mohon maaf, kita punya anak, yang anak itu ternyata membunuh ayahnya sendiri. Neneknya dibunuh, bahkan ibunya juga mau dibunuh tuh, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Makanya anak itu mohon maaf, ada yang jadi qurrata ayun, yang menyenangkan mata hati. Ada yang menjadi fitnah, ada yang menjadi musuh. Makanya mohon maaf yang belum punya keturunan, sudah nikah lama, husnudzan pada Allah. Bisa saja ketika kita dikasih Allah anak ini malah ngajak kita ke neraka. Yang penting minta sama Allah, Ya. Maka yang dicari dalam hidup ini yang pertama apa tadi? Maknal haya, arti kehidupan. Itu nanti kalau Bapak dengarkan lagunya Nika Ardila yang ditulis Dedi Dores kalau tidak salah. Loh, Pak Ustadz kok hafal? Saya dengarkan itu. Arti kehidupan itu ada itu, Pak. Apalagi yang siapa itu kalau Nika Astria atau siapa ya? Dunia ini panggung sandiwara cerita. Wah, gak enak suaranya. Kalau untuk nyanyian gak enak, tapi nek ngaji insya Allah enak. Insya Allah, insya Allah nek ngaji insya Allah enak. Nek nyanyi rada gak enak loh. Jadi, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita bermanfaat? Ada manfaat gak kita ini? Sampai-sampai ada seorang bapak, mohon maaf, punya anak banyak. Tapi bapak ini gak pernah meluk anaknya. Kata Rasulullah, segera kamu. Kalau seorang bapak mek gawe tok, tapi gak tahu gendong, gak tahu meluk, gak tahu nyium, itu hati-hati, dicabut kasih sayang hatinya, kasih sayang hatinya dicabut oleh Allah. Hati-hati. Makanya mohon maaf bapak-bapak, walaupun sesibuk apapun mohon maaf, harus ada waktu
untuk keluarga, wabil khusus untuk anak kita, Pak. Anak-anak kita itu mohon maaf, jadi kasih harta saja, jangan. Ibu sibuk, bapak sibuk, sing ngopeni mbok nem, sing sunat sing ngopeni mbok nem, sampai gede sampai nikah mbok nem. Ternyata apa? Ketika ibu bapaknya sakit, dia enggak ingin. Kenapa? Lah pas dulu saya sakit, bapak ibu saya enggak pernah. Ngopeni saya ngasih minum itu mbok nem, ngasih obat mbok nem, sampai sunat itu Pak Ustad, mbok nem Pak Ustad. Yang ngopeni itu. Nerima rapot mbok nem Pak Ustad. Padahal ibu bapaknya masih ada. Maka saya ulangi lagi, sudahkah kita punya arti? Apalagi mohon maaf untuk jamaah. Besok ini habis ini Pak Ustadz kemana? Insya Allah habis ini saya ke Masjid Nurul Iman. Kursus ibu-ibu usia 74 Pak, 74, 75, 63. Ya gak apa-apa, semangat Pak, walaupun hujan dia datang. Pak Ustadz kok gak biyen-biyen nih Pak Ustadz, ini kalau ngaji sampean, ya bubuk sama nandia biyen. Iya kan? Di Al-Falah ada yang usia 84, ada yang usia, ya mohon maaf, ada yang masih SMA, ada. Semangat banget Pak, usia 84 masih tetap ngaji Pak di Masjid Al-Falah. Walaupun ujiannya mohon maaf mendung, hujan, tetap Pak mereka. Bahkan kemarin yang hujan yang begitu derasnya ya, sampai ngamun ke Dajaya kalau nggak ada pohon tumbang itu. Saya habis lewat tumbang itu Pak. Ada doanya Pak sebetulnya. Apa Pak Ustadz? Ada doanya. Bukan Pak. Kalau Allahumma sayyiban nafi'a itu pas hujan kan. Ya Allah jadikan hujan ini manfaat. Allahumma sayyiban hani'a. Ya Allah jadikan hujan ini yang menyenangkan. Nah, ini saya pas gak bawa jas hujan. Saya itu ngomong, bawa jas hujan. Buat usah Ustaz, panas gendang-gendang. Saya jawab, insya Allah nanti hujan. Akhirnya kita masuk, nyari sound system buat pengajian untuk apa di Hartono. Petang dedet langsung hujan. Ya, kita doa, maksud saya jika deres itu ya, ada doanya itu. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkan hujan yang ini tuh di sana ya Allah, langsung nang Madura, teng laut, teng gunung. Mandek Pak, mandek. Habis itu si nyopir, Ustaz, terang Ustaz, ngomong terus bener. Jadi balik lagi, arti kehidupan, hidup kita sudah punya arti belum? Dan masuk, mohon maaf, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Kalau nggak bisa, kalau sudah bisa diajarkan. Kalau belum, ayo belajar. Halo, apalagi kewajibannya suami, istri ini gak esok ngaji. Halo, itu yang dosa suami loh yo. Jadi suami itu punya kewajiban mendidik anaknya masalah, mendidik keluarganya, istrinya masalah agama. Masalah, jangan materi saja, rohaninya ini penting juga. Ya, rohaninya itu penting juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis Rasul yang lain, siapakah orang yang baik menurut Rasul apa? Khairun nas qala man thala umruhu wa husnu amaluh. Orang yang baik, paling baik kata Rasul adalah orang yang umurnya panjang, amalannya baik. Amalannya baik itu terus. Tapi sebaliknya, orang yang paling jelek itu apa? Umurnya panjang tapi kelakuannya jelek. Itu na'udzubillah. Itu hadisnya ada. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka mohon maaf kita mohon pada Allah. Ya, memang itu bukan doanya Rasul ya, yang
Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malina wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau tidak salah ini doa yang saya baca di bukunya Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin. Ada enggak itu di perpustakaannya? Oh belum ada. Oh masih di toko ya? Iya masih di toko. Duh, saya beli Pak, dan jamaah saya usia 84 juga beli. Ternyata apa? Anaknya itu juga ustad. Anaknya ngomong ke ibunya, Bu, buku ini ustad di kopo wae Bu, sing apik Bu. Sampeyan tuku tak kasih uang Bu. Jadi Ihya Ulumuddin sangat bagus Pak. Ya, dulu zaman saya kuliah itu kalau tidak salah 3.500.000 dulu terbitan Malaysia, tapi sekarang kalau nggak salah 2.500.000 terbitan Indonesia. Nah, semenjak zamannya Gus Dur itu percetakan kitab di Indonesia mantap ya. Jadi orang yang baik itu kata Rasul punya arti Pak, punya arti. Walaupun orang ini sudah meninggal, namanya tetap dikenang. Yang kedua, apa yang dijadi dalam hidup? Yang pertama makna haya, yang kedua apa? Sa'adatul hayah. Apa Pak? Apa Bu? Ibu, apa gak ya? Kau nak kata ini, tak tahu kau nak tak tahu. Sa'adatul haya, apa sa'adatul haya? Kebahagiaan hidup. Hidup cuma sekali. Lapo hidup sampai kok ngenes. Bahagia. Duit bahagia. Gak duit bahagia keduaan. Paham ya? Yang penting punya Allah. Saya ulangi. Yang penting punya Allah. Buka Qur'annya. Siapa yang nerjemahkan nanti? Surat 13 ayat 28. Tidak ada mic-nya lagi. Surat 13 ayat 28. Ayo yang sudah siap. Ya. Saya baca Arabnya ya. 13 ayat 28. Ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Yaitu orang-orang yang beriman. Insya Allah kita semuanya orang beriman. Ya. Kalau Islam, ya. Tapi jangan Islam KTP. Islam bisa naik iman kalau dia sholat. Kalau nggak sholat namanya Islam KTP. Ya. Tapi juga jangan diilokno ya. Ya. Jangan diilokno itu. Jangan dihina, ya. Didoakan aja. Yaitu orang-orang yang beriman, hati mereka bahagia, hidup mereka tenang dengan apa? Bizikrillah. Dengan mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah. Apa Pak Ustadz? Ketika kita melakukan amal soleh, itu kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita maksiat, berbuat yang buruk, bukan Allah yang digerakkan. Itu pilihan Anda. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang mau ngaji ini digerakkan sama Allah loh. Bisa saja, keopo ngaji. Kan gitu ya. Yang penting aku sholat 5 waktu. Yang penting saya sama suami bagus, sama anak bagus. Mohon maaf kata Imam Syafi'i. Orang kalau cuma sholat 5 waktu, gak gelem ngaji, mohon maaf. Orang yang ahli ibadah,
1000 itu tidak ditakuti oleh setan. Tapi orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh setan, Pak. Paham? Ilmu itu penting. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kembali, orang iman kalau mau bahagia, hidup kita sekali mau bahagia, maka jangan lupa zikrullah. Mengingat, menyebut Allah. Mengingat Allah di hati, menyebutnya di lisan. Zikrullah yang paling tinggi itu ma'rifatullah. Apa Pak Ustaz? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Bahwa setiap kegiatan kita yang baik karena Allah itu adalah zikrullah. Zikrullah. Ditutup ayat ini. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Coba, mohon maaf, barusan sampai dapat apa itu? Apa itu namanya itu? Jajan apa itu jenenge? Pertanyaan saya, itu rezeki sampean apa enggak? Belum tentu. Belum tentu. Loh, iya. Saya kapan hari pengajian dapat jus besar? Rezeki saya belum. Rezeki itu kalau sudah diminum, dimakan, itu rezeki kita. Baca doa. Ternyata apa? Jus yang besar itu tak taruh di lemari es yang masjid itu hilang, Pak. Alhamdulillah. Paham ya? Gak usah misu-misu, gak usah. Paham ya? Gak usah. Berarti belum rezeki kita, Pak. Paham ya? Pokoknya setiap kejadian ingat sama Allah. Susah senang ingat Allah. Apa? Kok juga? Oh, disai sampai anu. Iku ketemenan iku, Pak. Iku ketemenan iku. Ketemenan iku. Iya. Dah, Pak. Mohon maaf, Pak. Itu rezeki dari Allah. Tapi jangan lupa ketika sebelum makan baca doa. Apalagi mohon maaf di tempat warung yang ramai, jangan lupa sebelum makan selain baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, baca bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan lagi apa Pak Ustaz? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Sebanyak 3 kali. Supaya apa? Di situ bukan ademnya. Supaya sing gon-gone sing laris-laris itu, mohon maaf, tapi enggak saya sebutkan kok sampe enggak merono meneh. Suatu saat saya diperlihatkan sama Allah. Sing nunggu iku, Pak, wong tua, Pak. Netes saya parah melemah yo. Ya Allah, ya Rabbi. Bareng terus gak usah rono meneh. Apa bi? Ya Allah. Paham ya? Padahal kalau mau laris bisa baca sholawat Jibril sallallahu alaihi. Paham ya? Gila pelaris, Pak. Ya Allah. Hati-hati juga. Tukang pijet. Tukang pijet. Ibu-ibu biasanya ya. Ternyata mbak saya enak. Saya mau ngantarkan istri saya. Loh, dilihatkan sama Allah, Pak. Wong tuh enak. Loh. Akhirnya ditutup, Pak. Langsung, Pak, ditutup. Wes gak nerima. Akhirnya kabarnya orangnya mati, Pak. Meninggal. Jadi ada aja, Pak. Pijetnya enak. Macam-macam gitu. Pokoknya ada aja sudah. Pokoknya ingin saya ulangi lagi. Ingat sama Allah. Sama. Jadi dengan mungkin ada saudara keluarga yang sakit. Kemudian pengobatan alternatif. Kok nyeleneh? Jangan. Paham? Kok nyeleneh? Jangan. Apalagi mohon maaf. Yang dibuka sama pesulap merah itu. Gus Samsudin itu. Jamaah saya gak ngomong, Pak. Kesana, Pak. Habis 65 juta. Jadi penyakitnya itu taruh di kambing. Gitu, Pak. Disembelih. Loh ini, Pak. Tapi mohon maaf, 65 juta itu. Gak ngomong saya. Tapi mohon maaf, santet sihirnya masih ada. Tapi ternyata wafat, Pak.
Maka mohon maaf. Kalau mau sembuh, minta sama Allah. Apa Pak Ustadz? Surat 26 ayat 80. Wallahi ada jamaah yang kena kanker Pak. Istrinya dokter Pak. Dia tidak mau operasi. Mohon maaf minta amalan apa? Surat 26 ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jika saya sakit maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Surat 26 ayat 80. Ditambah apa? Baca doanya Nabi Ayub. Surat 21 ayat 83. Rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Istiqomah dia baca Pak. 3 bulan hilang, gak ada. Nanti Pak Ustadz, yuk gak ngerti, itu Allah. Apalagi ditambah sholat tahajud. Makanya kalau sholat tahajud itu sunnahnya itu gelap. Kenapa Pak Ustadz? Yang punya sakit-sakit, penyakitnya diambil pas itu, pas sholat. Kalau pernah ikut terapi sholat tahajudnya Profesor Soleh, dosen IAIN, itu begitu Pak. Ya, makanya ada video itu. Seorang mu'alaf masuk Islam, divonis sudah kanker stadium 4 atau berapa itu. Dan itu umurnya nggak panjang. Tapi apa? Ternyata di sujud terakhir tahajud dia minta sama Allah. Minta sama Allah. Ternyata apa? Besoknya di ronsen hilang semua penyakitnya. Sehat walafiat dia. Kalau dia yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekarang pertanyaan untuk kita. Hidup bahagia ya. Kita yang kita cari di dalam hidup ini yang pertama tadi arti kehidupan. Yang kedua kebahagiaan hidup. Sudahkah kita bahagia? Dikasih sama Allah istri, kok istri sih? Iswan ya. Kalau tri kan 3. Ya. Loh, sama kok guyu Mas? Guru nikah kok guyu? Sing guyu buat yang sudah nikah. Apa Pak Ustadz? Sudahkah bahagia? Kasih Allah anak, sudahkah membuat kita bahagia? Dikasih Allah kendaraan, sudahkah kita bahagia? Mohon maaf. Pokoknya selalu ingat sama Allah, pasti bahagia. Tetapi kalau kita gak ingat sama Allah, maka kita termasuk orang apa? Orang yang rugi. Orang yang kufur ya. Orang yang rugi. Buka Qur'annya. Surah Al-Munafikun. Surah 63 ayat 9. Kata ini. Yang dipanggil orang beriman ini. Surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Moga. Wahai orang-orang yang beriman. Hai. Kan dipanggil tadi. Iya kan? Beriman kan? Ayo. Janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Yang dipanggil orang beriman, berarti ini ayat Madaniyah. Siapa orang beriman? Dipanggil sama Allah. Apa isinya? Janganlah harta dan anak-anakmu membuat kamu lupa sama Allah. Contohnya siapa? Korun itu dulu sedang sholat jamaah loh. Habis sholat jamaah, Korun diangkat sama Allah jadi wali. Setelah jadi wali Korun, dititipi Allah harta yang banyak. Korun sudah jarang sholat jamaah. Kemudian Korun sudah tidak mau bayar zakat. Dan Korun sudah jauh dari Nabi Musa. Hati-hati loh ya. Siapa saja. Dulu gak punya apa-apa, seneng sergap ngaji, sholat jamaah. Dikasih Allah mohon maaf, kendaraan sepeda motor masih tetap ngaji. Dikasih Allah roda 4,
sudah setengahnya halan-halan, jarang sholat jamaah, jarang ngaji. Hati-hati loh, itu termasuk anak buahnya korun. Tak bahaya tak? Bahaya. Paham ya? Diikuti sendiri Pak. Paham ya? Pak, saya ulangi lagi. Harta dan anak-anak. Anaknya ngejar tapi gowes mari pengajian. Mari pengajian. Paham ya? Nang Albatros Pak. Ayo piye Mas opo? Ngaji dhisik baru kok nang Albatros. Paham Pak ya? Albatros. Albatros Juanda itu loh. Kan itu super rame itu Pak. Malam pagi apalagi hari Ahad tuh. Oh, kabeh ana tutuk ngono Pak. Nggih. Tuku-tuku ya hampir tutup kabeh Pak. Nang ngono kabeh Pak iya. Jadi balik lagi, jangan sampai harta kita, anak-anak kita, pekerjaan kita sampai melupakan kita sama Allah. Sampai-sampai gak sholat. Ojo, jangan. Hidup kita ini bukan untuk mencari uang, jangan. Hidup kita ini untuk apa? Beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenal Allah. Maka dia sholat itu zikir yang paling besar. Wala dzikrullahi akbar. Makanya mohon maaf, saya ulangi semuanya ya. Anaknya Pak, sholatnya Pak, dididik sholatnya. 10 tahun nggak sholat dipukul. Itu sunnahnya Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, apa yang dicari dalam hidup? Yang pertama, makna haya, arti kehidupan. Yang kedua, sa'adatul haya, kebahagiaan hidup. Jadi bahagia hidup itu kalau kita banyak-banyak zikir kepada Allah. Paham ya? Apalagi sehabis sholat. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah kalian menyebut nama Allah, pasti kamu bahagia. Pasti bahagia. Nomor 3 yang dicari dalam itu apa? Ayo, kira-kira apa Pak? Ini sih paling pokok. Kira-kira apa? Berkah. Akhirul haya husnul khotimah. Makanya saya itu sekarang dalami buku ini Pak, merencanakan husnul khotimah. Bagaimana membuat keluarga tersenyum saat Anda meninggal. Ini penting Pak. Ternyata mohon maaf, orang itu kalau mau husnul khotimah itu punya rencana Pak. Apa Pak Ustadz? Sudah terencana. Bangun tidur jangan lupa baca doa. Bangun tidur malam ya, baca doa alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ditambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah Allahumma firli. Mau nang WC, mohon maaf, baca doa meneh Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kaki kiri Pak, bukan kanan. Nek kaki kanan orang itu gampang kena sakit, kena virus. Itu ada namanya. Mau ngelepas baju ada doanya supaya aurat kita nggak dilihat sama jin. Apa Pak Ustadz? Minimal baca bismillah. Tapi kadang di kamar mandi kok ada banter di hati. Paham ya? Paham ya? Nah, mau lengkap Pak Ustadz? Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Oh, kanan dulu, kiri dulu. Kalau bisa sebelum tahajud sampai mandi itu air itu jadi obat. Air jadi obat dan insya Allah badannya sehat walafiat. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh kenapa Pak Ustadz? Karena kalau tidur itu tangan kita itu kemana-mana. Ya paham ya, kemana-mana biasa nih. Tak ngerti apa ya. Itu. Maka saya ulangi lagi, jangan lupa ingat
Orang yang senengnya amalannya baik, senengannya ngaji, insya Allah ngaji, wafatnya pas ngaji, sedang ngaji. Orang yang seneng sholat, wafatnya pas sholat. Tapi kebanyakan itu pas sujud, kebanyakan itu pas sujud. Tapi bisa saja pas baca Quran, ya kan? Orang yang khutbah, habis baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu muhammadar rasulullah, wafat ada. Orang yang baca Quran seperti Ustaz Abdurrahman yang diundang buka pipa, ya, baca surat Al-Mulk pas di qiraah, wafat. Orang yang senang baca sholawat, wafatnya pas baca sholawat. Lah orang yang senangnya tiktokan, lah ini mati biasanya tiktokan. Hati-hati loh ya, hati-hati. Loh Ustadz apa tiktok itu gak bagus? Yang bagus monggo silakan. Wong isi saya itu setiap malam mau tidur itu dengarkan tiktok surah Al-Mulknya Bunyaihana sama anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. TikTok Bunyaihana surah Al-Mulk. Paham ya? Paketane besok diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kanggo apa? Nonton TikTok lah. Iki paketane kanggo apa iki? Kanggo nonton drakor. Ya dikake kabeh, Pak. Ditekan nonton dangdutan ya. Semua nanti diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirul hayah husnul khotimah. Pertanyaannya, di dalam Al-Quran itu kita minta sama Allah mati husnul khotimah atau mati dalam keadaan muslim? Ayo. Hah? Duk Quran ajar piro. Ternyata muslim, Pak. Qurannya surat 7 Al-A'raf ayat 126. Surat 7 ayat 126. Kalau bisa mohon maaf kita semua biasakan mohon minta sama Allah ya kesabaran dan minta wafat dalam keadaan muslim itu 5 kali. Sehari semalam 25 kali. Gimana Pak Ustadz? Surat 7 ayat 126. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami kelak dalam keadaan muslim. Wafatkanlah kami kelak dalam keadaan muslim. Wafatkanlah kami kelak dalam keadaan muslim. Ditambahi Pak. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kata Habib Umar Al-Hafidh, siapa saja seorang muslim membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah, insya Allah 99% dia akan diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jadi mohon maaf, sehabis sholat wajib tidak hanya minta rezeki semuanya, tapi minta wafat dalam keadaan muslim, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang paling penting Pak. Makanya di dalam hidup itu kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu bergantung pada terakhirnya. Ada orang hafal Quran, ketemu wanita cantik, pindah agama, hafalannya hilang semua, cuma 2 ayat yang tersisa. Paham ya? Hati-hati semuanya. Mungkin jangan dikasih Allah hafalan-hafalan surat-surat pendek tak apa, surat pilihan, monggo diamalkan. Maksudnya dibaca terus, jangan sampai jangan dibaca gitu ya. Apalagi ini kalau tidak salah sekitar 81 hari lagi mungkin kita akan Ramadan ya insyaallah. Maka mudah-mudahan kita semuanya dikasih Allah sehat walafiat, sehat rohani, jasmani, ekonomi menghadapi bulan suci Ramadan, mendapat gelar muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu
Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Ada? Aman? Gak ada? Kalau gak ada, alhamdulillah. Kalau nanti ada, bisa nomor telepon di saya ini belakang, 081 3-nya 4 kali, 7-nya 4 kali, 6. Berapa tadi? 081 3-nya 4 kali, 7-nya 4 kali, 6. Ya Allah, mudah-mudahan nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mungkin nggak bisa dijawab, nanti monggo silakan hubungi saya. Pernah itu 1:30 itu saya ditelepon sama lek saya, kalau enggak anaknya kalau nggak bisa jawab dijemur di tengah lapangan, Pak. Pertanyaannya apa yuk? Ayo. As-sholatu khairum minan naum itu disebut bacaan apa? Dok Google kau Pak. Kalau enggak dijemur, Pak. Di sekolah Lamongan, Pak. 1:30 malam, Pak. Ya. Mau HP ini oleh semuni dipateni oleh. Paham? Sampai kan bawa HP. HP-nya pas sholat bunyi, boleh dimatikan. Wajib dimatikan lu, tidak ganggu. Paham ya? Halo? Ojo malah itu tapi mengono tok ya. Kapan hari pernah itu di masjid ya. Itu mohon maaf ada orang pakai jubah wes berukut ngono nggih. Dadaan lagune apa Pak? Nyai Ronggeng memang asik. Pas salat gak dipaten-pateni. Ditahu untuk Pak Imam Utomo ngene, langsung wong pucet Pak. Makanya insyaallah HP kula enggak ada suaranya Pak. Wis, ditelepon ini. Assalamualaikum. Pan. Apa lek? Kak iki jam piro iki lek? Iya iki ponakmu nangis lho, gak iso jawab iki ngandepe ono apa sih? Iku as-sholatu khairum minan naum iku bacaan apa? Nek bismillahirrahmanirrahim kan basmalah, Pak. Nek innalillahi wa inna ilaihi raji'un iku istirja. Nek tasbih kan subhanallah. Nek hamdalah tahmid kan alhamdulillah. As-sholatu khairum minan naum iku bacaan apa? Nek gak iso iki arek-arek iku dipil. Nek bacaan taswib. Apa? Taswib. TATSWIB. Oh ya. Tak kok lo Google gak iso Google. Jadi Google gak tahu adzan. Masa tahu adzan subuh? Soalnya gak, sampai takut ayo. Jadi itu namanya taswib, Pak. Itu ada di buku fikih sunnah. Loh, kadang-kadang mangane iku mohon maaf ya. Tadi juga ada pertanyaan toko ibu banyak Pak kadang-kadang ini. Mohon maaf. Ustadz, apa hukumnya kalau kita punya utang, diutangi teman Ustadz, utang. Lah, gak nyaur Ustadz, ditagih gak nyaur. Ya ikhlasno. 1 juta Ustadz ikhlasno. Hah? Ya wis, kok dikontaki do akhirat ae gak apa-apa. Paham ya? Tapi nek nggo iku wong miskin, sedekahkan. Tapi nek joge aja. Kadang itu membuat pertanyaan buat kita, Pak. Ya. Tapi kalau ini saya baca ini ada hadis. Siapa yang niat utang tapi ada niatan untuk bayar, semua orang itu mati, maka yang lunasi Allah. Tapi kalau ada orang punya utang gak gelem bayar, bahasa itu, lapo bayar usuk ya gak. Lah hati-hati, Pak. Orang ini, Pak, besok akan diminta pertanggungjawaban sama Allah, Pak. Dan itu ganjaran yang akan dikasihkan kepada orang yang diutangi, Pak. Wis, paham ya? Wis, makanya hati-hati. Termasuk janji sama anak, ya. Al-wa'du dain, janji itu utang. Contoh mohon maaf, mungkin anaknya sampai hafal juz amma itu ya. Apa? Kasih reward apa? Paham ya? Oh, kasih reward HP. Itu ada teman saya itu. Nak, nek hafal Quran 30 juz, tak kei HP. Hafal, Pak. Mari kei HP, hafalannya 15 hilang. 14 juz hilang, Pak. Ya Allah. Jadi harus hati-hati, Pak. Jadi saya ulangi lagi, apa yang dicari dalam hidup? Yang pertama tapi maknal haya, arti kehidupan. Yang kedua sa'adatul haya, kebahagiaan hidup. Kudu bahagia, Pak.
Ojo wong ngono. Ojo ngono. Pokoke bahagia pokoke. Lah, ciri-ciri wong sing gak bahagia iku rada kuru-kuru ya. Ojo ngono tak Ustaz, oh ya gak ngono. Kuwi dikane bojone. Ojo ngono tak Ustaz. Iki berarti gurung duwe bojo slemu iki. Bukan lemu, barokah. Sing ketiga, akhirul haya husnul khotimah. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan hidup kita tambah hari tambah barokah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ahlina. Ya Allah, berkailah umur kami, berkailah rizki kami, berkailah ilmu kami, berkailah anak cucu keturunan kami, berkailah keluarga besar kami ya Allah. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kepada kami pasangan hidup, kepada anak-anak kami, cucu keturunan kami yang menyenangkan mata hati kami ya Rabb, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannatal firdaus wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon ridhamu, masukkanlah kami semua ke dalam surga firdaus bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kemurkaan api neraka. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin wa tawaffana muslimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad